Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis faktor produksi UMKM. Dalam hal ini kaitannya dengan sektor industri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Wiwit Nur Safitri. Yang kedua, Muhammad Rofi. Yang ketiga, Mikhail Edison Wow. Yang keempat, Adistri Rahma Kirana. Yang kelima, Alvin Setiawan. Yang keenam, Aisyah Kumaladewi. Dan yang ketujuh, Fafa Nur Anissa. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami menganalisis faktor produksi UMKM dari 5 industri yang berbeda. Yang pertama, industri roti. Yang kedua, industri tempe. Yang ketiga, industri tape. Yang keempat, industri opak. Dan yang kelima, produksi UMKM di Cirebon. Yang pertama adalah studi kasus di Sentra Industri Roti Bojongloa Kaler. Rumusan masalah yang dijadikan sebagai batasan dalam penelitian tersebut adalah yang pertama, bagaimana tingkat produksi, distribusi produk, dan pasar di Sentra Industri Roti Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh modal kerja, tenaga kerja, bahan baku, dan lama usaha pada Sentra Roti Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler terhadap produksi roti. Teori penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut, yang pertama teori industri secara umum, yakni industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah. Kemudian ada teori yang lebih spesifik, yakni industri hijau, yaitu industri yang lebih memperhatikan efektivitas serta efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua ada industri strategis, yakni industri yang dianggap penting oleh suatu negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga ada industri pengolahan, yakni industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Yang terakhir ada industri kerajinan kecil, yakni industri yang meliputi berbagai industri kecil yang menggunakan teknologi sederhana sampai teknologi modern. Yang kedua adalah teori produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai suatu objek atau membuat objek baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Di dalam teori produksi, kita mengenal fungsi produksi. Yang pertama menurut Robert S. Painter dan Daniel L. Rabinfeld. Tingkat produksi itu dipengaruhi oleh jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Kemudian ada istilah produksi jangka pendek, yakni proses produksi yang menggunakan setidaknya minimal satu input tetap. Kemudian produksi jangka panjang, yakni proses produksi yang menggunakan seluruh input variabel. Kemudian ada istilah faktor produksi dengan dua input variabel yang terbagi menjadi dua, yakni isokuan dan isokos. Isokuan merupakan kombinasi dua input yang menghasilkan output yang sama. Kemudian isokos merupakan gabungan dari berbagai input yang dapat diperoleh menggunakan biaya yang sama. Fungsi produksi yang kedua dalam artikel ini adalah Cobb-Douglas, yakni Q sama dengan A atau parameter yang positif, K merupakan kapital, dan L merupakan tenaga kerja. Di dalam Cobb-Douglas terdapat alfa yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi proses produksi secara keseluruhan. Semakin besar A, maka semakin efisiensi organisasi produksi. Selanjutnya, terkait variabel yang digunakan pada penelitian studi kasus Sentra Industri Roti Bojongloa Kaler, terdapat variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah variabel produksi roti pada Sentra Industri Roti di Bojongloa Kaler. Mengapa menggunakan variabel ini? Karena pada tahun 2015 beberapa perusahaan di Sentra Industri Roti di Jalan Kopo mengalami penurunan produksi. Terjadi kurangnya permintaan pasar dari biasanya. Kemudian terkait variabel independen yang digunakan ada 4, yaitu modal, tenaga kerja, bahan baku, dan lama usaha. Variabel modal digunakan karena modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Hipotesisnya, modal mempunyai pengaruh positif terhadap hasil produksi roti. Selanjutnya, tenaga kerja.
Mengapa menggunakan variabel tenaga kerja? Karena untuk menjalankan operasional industri membutuhkan tenaga kerja. Hipotesisnya, tenaga kerja mempunyai pengaruh positif terhadap hasil produksi roti. Variabel independen yang digunakan selanjutnya adalah variabel bahan baku. Bertambahnya jumlah bahan baku yang digunakan maka akan meningkatkan hasil produksi. Maka hipotesisnya, bahan baku mempunyai pengaruh positif terhadap hasil produksi roti. Selanjutnya, variabel lama usaha. Mengapa menggunakan variabel lama usaha? Karena lamanya seorang pelaku usaha pada pebisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya, sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil daripada hasil penjualan. Maka hipotesisnya adalah lama usaha mempunyai pengaruh positif terhadap hasil produksi roti. Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi roti pada studi kasus sentra industri di Kecamatan Bojong Loa Kaler menggunakan metode analisis regresi berganda dengan metode OLS dengan menggunakan program EVIUS. Mengapa menggunakan metode OLS? Karena variabel independen yang digunakan berjumlah lebih dari satu. Kemudian, hasil analisis tersebut dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pada sentra industri roti Kopo Kecamatan Bojong Loa Kaler. Dengan uji statistik didapatkan bahwa secara parsial modal dan tenaga kerja mempengaruhi produksi secara signifikan. Namun, bahan baku dan lama usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Modal dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif. Analisis selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tempe di Kelurahan Rajawali, Kota Jambi. Dimulai dari rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran kegiatan agroindustri tempe di Kelurahan Rajawali, Kota Jambi? Dan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi produksi tempe di Kelurahan Rajawali, Kota Jambi?
Selanjutnya, teori penelitian. Teori penelitian yang digunakan dalam analisis ini yaitu teori produksi, yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan satu atau lebih jenis faktor produksi untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi. Metode analisis yang pertama dilakukan adalah pengisian kuesioner oleh petani di Kelurahan Rajawali, Kota Jambi. Selanjutnya, hasil kuesioner tersebut diolah secara tabulasi dan dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi produksi regresi linear berganda atau multiple regression yang tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi tempe di Kelurahan Rajawali, Kota Jambi. Dari fungsi tersebut kita bisa mengetahui X1 adalah jumlah kedelai, X2 adalah ragi, X3 adalah tenaga kerja, X4 volume alat cetak, beta I adalah koefisien regresi masing-masing faktor produksi, dan alfa adalah intercept atau konstanta. Dari fungsi produksi tersebut, kita bisa melihat estimasi parameter dengan metode OLS atau Ordinary Least Square. Dari situ, kita bisa melakukan pengujian terhadap parameter. Yang pertama, pengujiannya dilakukan secara statistik dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen. Dan pengujian yang kedua yaitu secara ekonometrik. Selanjutnya diperlukan uji F untuk melihat pengaruh bersama-sama antara variabel independen dengan variabel dependen secara keseluruhan. Dari rumus itu bisa kita ketahui R kuadrat adalah koefisien determinasi berganda, CKR adalah jumlah kuadrat regresi, CKG adalah jumlah kuadrat galat, K sama dengan jumlah variabel bebas, dan N adalah jumlah sampel. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, maka HO diterima atau H1 ditolak. Jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara keseluruhan, maka H1 diterima atau H0 ditolak. Selanjutnya, uji T yang digunakan untuk menghitung koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat diketahui pengaruh nyata variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Dari rumus itu bisa diketahui di mana BI adalah koefisien regresi variabel ke I dan SBI adalah standar error perkiraan ke BI. Dengan kaidah pengujian, jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka terima HO atau tolak HI. Jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel, maka terima H1 atau tolak H0. Jika hasil pengujian menolak H0, maka koefisien BI juga tidak sama dengan 0 dan variabel yang diuji mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen nyata, atau dengan kata lain BI dugaan signifikan secara statistik. Sebaliknya, jika hasil pengujian menerima H0, maka koefisien dugaan sama dengan 0 dan variabel yang diuji tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Variabel yang digunakan dalam analisis ini ada variabel independen dan dependen. Yang pertama kita akan membahas variabel independen atau bebasnya, yaitu ada jumlah kedelai sebagai bahan baku utama, jumlah ragi sebagai salah satu bahan baku pembuatan tempe, tenaga kerja sebagai pihak yang mengelola bahan baku, serta volume alat cetak sebagai ukuran alat cetak yang digunakan pengrajin untuk memproduksi tempe. Variabel dependen atau variabel akibatnya yaitu ada produksi tempe. Variabel definisi operasional. Yang pertama ada pengujian secara simultan. Pengujian ini digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05%. Dari pengujian secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 49,021 atau lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,88 pada tingkat kepercayaan 95%, alfa sama dengan 5%, dan DF dengan pembilang K-1 sama dengan 4 dan penyebut N-K sama dengan 38 min 5 sama dengan 33. Dengan demikian, pada model persamaan ini, variabel independen jumlah kedelai, ragi, curahan tenaga kerja, dan volume alat cetak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel produksi tempe. Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
Penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda yang memperhatikan nilai T hitung dari hasil regresi tersebut untuk mengetahui signifikansi variabel independen secara terpisah atau parsial terhadap variabel dependen pada tingkat alfa sama dengan 5%. Syaratnya, apabila variabel independen signifikan terhadap variabel dependen, maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila tidak signifikan, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari penelitian ini, secara parsial yang berpengaruh secara nyata adalah jumlah kedelai, ragi, curahan tenaga kerja, sedangkan volume alat cetak tidak berpengaruh secara nyata terhadap faktor produksi di daerah penelitian. Yang terakhir, kita akan membahas hasil dan pembahasan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tempe di Kelurahan Rajawali, Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa jumlah kedelai, ragi, curahan tenaga kerja, dan volume alat cetak secara bersama-sama mempengaruhi produksi tempe di Kelurahan Rajawali sebesar 83,8%, sedangkan sisanya sebesar 16,2% diterangkan oleh faktor lain di luar model. Secara simultan, variabel independen jumlah kedelai, ragi, curahan tenaga kerja, dan volume alat cetak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel produksi tempe. Sedangkan secara parsial, yang berpengaruh secara nyata adalah jumlah kedelai, ragi, curahan tenaga kerja, sedangkan volume alat cetak tidak berpengaruh secara nyata terhadap faktor produksi di daerah penelitian. Jurnal ketiga berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi home industri tape di Desa Banjarsari. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap produksi home industri tape di Desa Banjarsari. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pendapatan pemilik home industri tape di Desa Banjarsari dalam satu kali proses produksi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, teori produksi. Teori ini memiliki konsep dalam memproduksi, yaitu output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Kemudian yang kedua ada teori pendapatan total. Dengan adanya teori ini, maka peneliti dapat mengetahui apakah home industri ini akan mengalami keuntungan atau kerugian. Jika TR lebih besar daripada TC, maka home industri ini akan mengalami keuntungan. Begitu pula sebaliknya, jika TR kurang dari TC, maka home industri ini akan mengalami kerugian. Kemudian mengenai metode analisis. Penelitian ini dilakukan langsung ke tempat objek yang akan diteliti dan informasi yang diterima yaitu dari wawancara secara langsung pemilik home industri tape. Dikarenakan jumlah populasi yang banyak, yaitu sebanyak 180 orang, maka peneliti hanya menggunakan sampel dari populasi yang ada, yaitu sebanyak 64 responden. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Kemudian teknik analisis yaitu regresi linier berganda. Kemudian terkait pembahasan selanjutnya mengenai variabel yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti menggunakan dua jenis variabel. Yang pertama variabel dependen. Variabel ini terdiri dari jumlah produksi usaha home industri tape setiap harinya. Yang kedua variabel independen. Variabel ini terdiri dari tiga variabel yaitu modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Modal yaitu pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk membeli perlengkapan produksi. Hubungan antara modal dan produksi home industri tape di Desa Banjarsari adalah positif, sehingga jika modal naik 1%, maka produksi tape juga akan naik menjadi 0,00039%. Angka ini diperoleh dari hasil analisis regresi linier berganda. Kemudian variabel independen selanjutnya yaitu tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi pembuatan tape untuk tiap produksinya. Hubungan antara tenaga kerja dan produksi tape ini juga bersifat positif, sehingga jika tenaga kerja naik 1%, maka produksi tape juga akan naik menjadi 5,01381%. Kemudian untuk yang terakhir, terkait dengan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan untuk proses pembuatan tape per hari dalam satuan kilogram. Bahan baku ini berupa singkong.
Hubungan antara bahan baku dan produksi home industry tape juga positif. Sehingga jika bahan baku naik 1%, maka produksi tape juga akan naik menjadi 0,00186%. Kemudian yang terakhir terkait dengan hasil analisis penelitian tersebut. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda pada penelitian tersebut yang kemudian dilakukan pengolahan data uji T, dapat disimpulkan bahwa variabel modal, tenaga kerja, dan bahan baku berpengaruh signifikan terhadap produksi home industry tape. Karena T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti variabel modal, tenaga kerja, dan bahan baku berpengaruh terhadap produksi home industry tape secara parsial. Selanjutnya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi opak di Desa Sidodadi, Deli Serdang. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini, terdapat tujuan penelitian, yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh faktor modal dan tenaga kerja terhadap produksi opak di Desa Sidodadi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh faktor bahan baku dan mesin terhadap produksi opak di Desa Sidodadi. Teori yang digunakan yaitu teori produksi. Menurut Minto Purwo, bahwa produksi adalah usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan atau menimbulkan kegunaan suatu benda agar menjadi lebih berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Dari definisi ini, jelaslah bahwa kebutuhan manusia bisa terpenuhi, haruslah melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut bisa saja mengolah barang atau jasa, sehingga menghasilkan suatu barang yang berguna dan bernilai tinggi untuk memenuhi kebutuhan. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, di mana nantinya hasil pengumpulan data akan dihimpun setiap variabel sebagai suatu nilai dari setiap responden dan dapat dihitung. Metode penganalisaan data menggunakan perhitungan statistik dan bantuan SPSS 22.0 untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan apakah dapat diterima atau ditolak. Variabel yang digunakan. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel dependen terikat. Variabel independen yang akan diteliti pada penelitian ini adalah modal, tenaga kerja, bahan baku, dan juga mesin. Modal. Pada usaha produksi, yang dimaksud dengan modal adalah lahan tanah, bangunan, mesin, bahan baku opak, dan juga uang tunai. Tenaga kerja. Pengaruh antara tenaga kerja terhadap produksi adalah pengaruh yang tidak bisa dipisahkan karena semua produksi membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Bahan baku. Tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup berkesinambungan dan harga yang dapat dijangkau akan memperlancar produksi. Pada akhirnya akan meningkatkan produksi serta meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang diperoleh. Yang terakhir yaitu mesin. Sebuah mesin yang dipergunakan dalam kegiatan produksi mempunyai umur teknis. Pengertian umur teknis suatu mesin adalah setiap mesin, apapun jenisnya pada saat produksi oleh pabrik pembuat opak, telah ditetapkan jam standar per hari, serta umur teknis yaitu jangka waktu penggunaan yang tepat, mulai saat ia dipakai hingga ia tidak layak digunakan. Variabel yang kedua yaitu variabel dependen,
atau terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu produksi. Hasil analisis. Temuan empiris menunjukkan bahwa tenaga kerja lebih dominan. Hal ini dapat dilihat dari nilai unstandardized koefisien tenaga kerja X2 9,107, sedangkan nilai unstandardized koefisien bahan baku X3 3,731, nilai unstandardized koefisien modal X1 2,603, dan nilai unstandardized koefisien mesin X4 2,262. Dengan demikian, tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang lebih besar terhadap upaya peningkatan produksi opak dibandingkan dengan modal, bahan baku, dan mesin. Yang terakhir yaitu strategi meningkatkan produksi UMKM di Kabupaten Cirebon melalui efektivitas persediaan bahan baku dan modal usaha. Rumusan masalah. Apakah ketersediaan bahan baku berpengaruh terhadap proses produksi? Yang kedua, apakah modal usaha berpengaruh terhadap proses produksi? Teori penelitian. Teori produksi. Dalam pengertian sederhana, produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah item atau material yang dipakai oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jika perusahaan tersebut memproduksi suatu barang atau jasa, maka material tersebut digunakan untuk mendukung atau menyediakan kebutuhan produksi. Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Metode analisis. Teknik sampling yang digunakan adalah menggunakan sampel jenuh, di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nomor 1, persediaan bahan baku, independen variabel X1 dengan dimensi waktu 3 indikator, harga 2 indikator, dan distributor 3 indikator. Yang kedua, modal yaitu independen variabel X2 dengan dimensi berdasarkan bentuk 2 indikator, dan sumbernya 2 indikator. Yang ketiga, jumlah produksi, dependen variabel Y dengan dimensi kebutuhan produksi 2 indikator, permintaan konsumen 3 indikator, dan jumlah produksi 3 indikator. Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, di mana uji model menggunakan uji F, sedangkan uji hipotesis dilakukan dengan uji T. Variabel definisi operasional. Yang pertama ada pengujian secara simultan. Pengujian ini digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05%. Dari pengujian secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 49,021 atau lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,88 pada tingkat kepercayaan 95%, alfa sama dengan 5%, dan DF dengan pembilang K-1 sama dengan 4 dan penyebut N-K sama dengan 38-5 sama dengan 33. Dengan demikian, pada model persamaan ini, variabel independen jumlah kedelai, ragi, curahan tenaga kerja, dan volume alat cetak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya, hasil penelitian. Pengaruh persediaan bahan baku terhadap produksi berpengaruh persediaan bahan baku terhadap jumlah produksi berdasarkan hasil uji empiris antara persediaan bahan baku terhadap jumlah produksi menunjukkan nilai terhitung 2,140 dengan tingkat signifikan sebesar 0,042. Artinya bahwa persediaan bahan baku berpengaruh terhadap jumlah produksi di UMKM, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.
Pengaruh persediaan bahan baku terhadap jumlah produksi salah satunya digambarkan melalui waktu yang dilakukan dalam pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku secara rutin dapat menghasilkan jumlah produksi yang sesuai dengan keinginan pengusaha kerupuk. Pengaruh variabel modal diukur melalui indikator modal berdasarkan sumbernya, yaitu modal sendiri dan modal asing atau pinjaman. Modal berdasarkan bentuknya, yaitu ada mesin, peralatan, nama baik, dan hak merek. Pengaruh modal terhadap jumlah produksi berdasarkan hasil uji empiris antara modal terhadap jumlah produksi menunjukkan nilai terhitung 2,150 dengan tingkat signifikan sebesar 0,041. Artinya bahwa modal berpengaruh terhadap jumlah produksi di UMKM Kerupuk Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, tingkat produksi harus diperhatikan dalam setiap usaha di sektor industri maupun UMKM secara keseluruhan, karena hal itu terkadang dipengaruhi oleh situasi perekonomian nasional. Misalnya saja, ketika daya beli masyarakat menurun, maka dapat berdampak negatif terhadap tingkat produksi. Oleh sebab itu, perlu adanya analisis mengenai faktor produksi yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi, agar pelaku usaha dapat mengkombinasikan menjadi input yang efektif untuk output atau hasil yang optimal, sehingga pada jangka panjang pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya.